Halo, selamat datang kembali di Indeks Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya untuk hari ini, untuk analisa dan watchlist di tanggal 14 Maret atau di hari Selasa besok. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada Elite. Nah, Elite hari ini akhirnya berhasil menguat ya 5,2%, berhasil lewatin 172-nya dan bertahan sampai closing. Next target 187, kalau tembus mudah-mudahan bisa ke 191, atau kalau misalkan tembus lagi mudah-mudahan bisa ke target paling atas di 197-nya ya. Nah, tapi kalau misalkan tembus juga 197-nya berarti dia mau bikin new ATH. Ini dipantau aja, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya untuk Elite. Tapi kalau misalkan koreksi, selama koreksi masih bertahan di atas 172 atau 173 ya, ini masih oke untuk hold buat teman-teman yang sudah punya. Selanjutnya ada Unilever. Nah, ini untuk Unilever nih sudah terpantau beberapa hari ya. Memang sudah saya perhatikan. Ini masih bertahan di atas area 4060-nya. Mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi ya, kembali menguat. Untuk target saat ini memang agak jauh, yaitu di harga sekitar 4410-nya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah mau masuk ya silakan aja, selama dia masih bertahan di atas harga 4060 ya. Untuk kalau misalkan teman-teman mau pakai stop loss, kalau misalkan dia closing di bawah 4060, kalau mau keluar juga boleh, nggak apa-apa. Nah, untuk saat ini memang dia masih konsolidasi di bawah, mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, ada resisten di sekitar harga 4190-nya. Mudah-mudahan bisa ditembus juga ya. Kalau bisa ditembus mudah-mudahan bisa ke 4400. Selanjutnya ada Euro. Nah, Euro juga masih bermain-main di area support atau di atas 296-nya ya. Nah, memang ini area ini cukup kuat ya. Mudah-mudahan bisa bertahan ya atau bisa kembali menguat lagi. Untuk next targetnya masih sama ya untuk Euro, yaitu di area top box atau di harga 332-nya. Nah, kalau bisa tembus, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke 366 ataupun ke 380. Ini masih boleh diperhatikan ya, tapi jangan buru-buru masuk. Tapi sekiranya kalau volumenya bagus, tinggi, kalau misalkan ramai, kalau mau masuk, ini juga boleh ya. Jadi pantau aja untuk Euro, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Lanjut ke AMRT. Nah, untuk AMRT ini juga sudah terpantau sideways beberapa hari setelah dia break bottom ya, atau break support di tanggal 3 kemarin. Nah, ini boleh diperhatikan lagi ya untuk pergerakannya. Untuk AMRT sudah mulai ada perlawanan. Kalau misalkan teman-teman mau tunggu dia breakout top box 2890-nya, ini juga boleh. Untuk target sementara ini masih target jangka pendek ya, di sekitar di harga 2960. Tapi kalau mau pakai target yang agak panjang, teman-teman bisa pakai target di harga 3070-nya. Lanjut ya ke saham berikutnya, ada BPTR. BPTR hari ini closing di atas 131 atau di atas target sebelumnya ya. Nah, hari ini dia closing di harga 134. Nah, ini masih boleh dipantau kalau lanjut. Mudah-mudahan target dia bisa ke target 139 ya. Kalau target 139-nya kena ya, kalau mau TP dulu boleh, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 136. Hari ini bagus ya, menguat 7,2% untuk BPTR. Lanjut ada TRJA. TRJA juga hari ini menguat 3,7% ya, 3,7 ya. Nah, hari ini sempat menyentuh harga tertingginya yaitu di 294. Nah, ini masih boleh diperhatikan pergerakannya untuk besok ya, selama dia masih bertahan di atas 274. Untuk targetnya sendiri sebetulnya ada di harga 318, jadi dipantau aja kalau dia kembali menguat untuk TRJA. Dan juga untuk saat ini kalau dia bisa melewati harga 302, ini akan sangat bagus ya. Dan untuk TRJ sendiri memang ini sudah lumayan naik ya waktu itu ya. Terus sudah terkoreksi lagi dan mudah-mudahan ini bisa kembali menguat lagi. Targetnya di 318 dulu aja ya untuk TRJ. Selanjutnya ada PTPP. PTPP ini juga hari ini sempat menguat ya, sampai ke level harga
635. Lalu di closing di 615. Sayangnya di 615 ya, kurang 1 tick aja. Nah ini tapi masih boleh diperhatikan ya. Memang dia sudah sempat tembus supportnya sebetulnya di price supportnya di 605-nya. Tapi di sini masih ada support resisten di harga 600. Nah ini dia masih mencoba bertahan untuk di harga 600-nya. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi, dipantau aja. Harapannya sih bisa closing paling nggak di atas 640. Dan untuk target jangka pendeknya untuk saat ini ada di 660 dulu untuk PTBP. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada Arko. Nah, Arko hari ini sudah sempat breakout ya, padahal sudah sempat tembus 565-nya, tapi sayangnya nggak berhasil. Tapi bagusnya adalah Arko bisa closing di atas harga 500 di harga 560 ya. Ini bagus, mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk Arko. Paling nggak targetnya di 575 dulu ya untuk saham ini. Lanjut ke saham berikutnya ada WG. Nah, WG sebelumnya di hari Jumat kemarin naik cukup kuat 5,9%. Lalu hari ini koreksi ya, ini masih boleh diperhatikan mengingat saham-saham konstruksi yang lain pun sudah mulai menggeliat. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Untuk WG sendiri targetnya untuk saat ini di 148 dulu ya, kalau dia bisa kembali menguat lagi. Selanjutnya ada UFO. UFO juga masih menguat ya hari ini 10,7%, luar biasa. Nah ini kalau lanjut, next targetnya adalah di 234. Jadi dipantau aja, kalau misalkan dia bisa tembus 232-nya, apakah dia bisa kena 234 ya atau enggak. Kalau bisa kena 234, kalau mau TP dulu nggak apa-apa, takutnya dibuat turun lagi. Nah ini dipantau aja ya untuk UFO, mudah-mudahan bisa tutup gapnya ya untuk saham ini. Nah, di sini gapnya lumayan, ada di harga 250. Selanjutnya ada ACE. ACE kembali closing lagi di harga 500 ya, sepertinya masih dipertahankan harga 500-nya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi di perdagangan minggu ini. Kalau dia berhasil menembus 506-nya, paling nggak targetnya untuk saat ini adalah di 520 dulu ya untuk ACE. Dan untuk supportnya sendiri, teman-teman kalau mau pakai stop loss bisa di bawah harga 486 ya untuk ACE. Selanjutnya, tidak lain dan tidak bukan adalah Ken. Nah, ini sudah cukup lama kita pantau saham ini, sudah berapa abad ya, belum naik lagi. Tapi sudah semakin menarik untuk dipantau pergerakannya. Mudah-mudahan bisa ya ke harga sekitar harga 580-an ya, kalau misalkan dia kembali menguat. Kita doakan aja, mudah-mudahan saham ini bisa ramai lancar. Selanjutnya ada plastik, PDPP. Nah untuk PDPP hari ini luar biasa ya, 14,15%. Dan target 232-nya sudah tercapai. Next targetnya adalah di 270 ya. Apakah akan disambut lagi oleh PDPP? Kita lihat aja di perdagangan besok. Kalau dia koreksi, ya kalau teman-teman mau ambil ya boleh aja. Tapi saran saya selama nggak tembus dari harga 232. Lanjut ya ke Doit. Nah Doit sudah mulai menguat lagi ya. Sudah ada pantulan-pantulan lagi. Sempat turun sampai ke area 282 dan mulai kembali menguat lagi. Nah ini boleh diperhatikan untuk Doit ya, kalau sudah mulai bergerak di atas 298. Hari ini sayangnya belum closing di atas 298 ya, tapi closing persis di 298. Nah ini untuk targetnya sendiri di 312 ya untuk Doit ya, kalau bisa lanjut menguat lagi. Selanjutnya ada UNTR. UNTR sudah lama nggak saya bahas karena memang ternyata dia nggak mau tutup gapnya sampai bawah. Akhirnya kembali menguat lagi hari ini. Ya mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Mungkin mau ditinggalin untuk warisan berikutnya. Nah ini untuk UNTR sendiri, kalau bisa tembus harga dari 28.325 ya.
Nah, kalau bisa tembus ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan bisa ke harga 30.850 lagi. Tapi dia harus lewatin dulu resisten di harga 30.150-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Bumi. Nah, ini Bumi terpantau doji hari ini di harga 129 ya. Sudah masih menguat ya, masih bertahan. Dan untuk support saat ini ada di 123 sampai dengan 120. Nah, ini diperhatikan aja. Dan untuk targetnya sendiri untuk Bumi ya paling nggak bisa closing di harga 138 aja sudah bagus untuk kalau dia mau trennya kembali ke atas. Jadi dipantau aja kalau untuk Bumi ya, kalau dia rame lagi dan kembali menguat harapannya bisa closing di atas 137-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman mengharapkan dia mantul-mantul lagi di 123 ya silahkan aja kalau mau tungguin di area support dengan harapan dia tidak tembus support di bawahnya juga atau di bawah 120 ya. Kalau misalkan dia lanjut boleh ambil posisi di atas 133 juga boleh. Harapannya bisa ke 139 dulu untuk saat ini. Kita lanjut ya ke ABMM. ABMM sudah sempat breakout top box ya hari ini atau sudah sempat di harga 2.950 ya, tapi sayangnya nggak bertahan. Akhirnya dia closing di harga 2.900. Masih boleh dipantau, masih boleh diperhatikan pergerakannya. Targetnya masih sama di 3.070 dulu untuk ABMM. Lanjut ke saham berikutnya, ada BP. Nah, BP ini mantul juga ya, sempat tembus area support 151, langsung kembali menghijau lagi hari ini 5,1%. Nah, ini kalau bisa tembus 165-nya di perdagangan besok ya, kalau misalkan rame ya, jadi dipantau aja dulu. Kalau yang sudah beli hari ini beli di support ya masih boleh hold. Nah, kalau misalkan dia lanjut bisa menembus 165, targetnya adalah di 173 dulu untuk BP. Tapi kalau misalkan dia koreksi, selama koreksinya itu nggak tembus dari 160, ini masih boleh buat teman-teman yang belum punya untuk masuk. Tapi kalau mau buy on break juga boleh kalau dia berhasil menembus 165. Dan kalau mau spec buy boleh spec buy di harga 163. Lanjut ke ITMG. ITMG hari ini berhasil breakout lagi ya. Nah, ini keren. Akhirnya dia bisa breakout resisten 38.675-nya ya. Nah, ini kalau dia lanjut targetnya masih sama yaitu di 39.625. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Indi. Nah, Indi balik lagi ke atas ya, ini sudah kembali ke jalan yang benar lagi. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi untuk Indi. Hari ini bisa closing di atas 2.260 atau di harga 2.270-nya. Ini bagus. Next targetnya adalah berapa? Target berikutnya sekitar di harga 2.340-an ya. Jadi diperhatikan aja untuk Indi kalau kembali menguat lagi ya. Tapi kalau misalkan ternyata besok dia koreksi dulu, selama koreksinya masih bertahan di atas 2.260, ini masih boleh hold dulu buat teman-teman yang sudah masuk hari ini. Nah, kalau misalkan 2.340-nya ditembus, next targetnya ada di target resisten yaitu 2.240-nya. Lanjut ke saham berikutnya ada BEL. BEL hari ini menguat 1,6%. Nah, ini sudah mulai ada perlawanan ya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Paling nggak bisa menembus 127 untuk target saat ini ya. Bisa closing di 128 akan sangat bagus. Untuk target yang agak panjangnya yaitu ada di 141 untuk saat ini. Tapi kalau misalkan terlalu jauh boleh pakai target juga di sekitar harga 134-an ya untuk BEL kalau berhasil menembus 127-nya. Lanjut ya ke saham yang terakhir yaitu ada Laju. Laju hari ini berhasil breakout top box lagi 346-nya, closing di 370, menguat 15,6%. Sudah membuat new ATH di
388. Buat yang sudah punya ya, ini sudah saya infokan dari mulai tanggal 22 kemarin ya, ini sudah 22 Februari. Yang masih hold jangan lupa naikkan trailing stopnya ya, jangan sampai nanti dia balik arah nanti malah nyangkut, sayang cuan ya. Nah ini kalau misalkan dia balik arah, kalau mau TP ya silakan aja, tapi kalau masih mau hold dengan harapan dia masih mau bikin new ATH lagi juga silakan, terserah teman-teman. Oke, mungkin sampai di laju aja untuk video part kedua. Masih ada satu part lagi, part ketiga ya, saham-saham yang masih di area support juga. Nanti saya akan share lagi. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di part 3. Bye-bye.